Kami dari kelompok Sunan Muria kelas 12 IPA 4 akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yuniar Firda Fitri Awalia, absen 36. Perkenalkan, nama saya Puput Intan Pramudita, absen 29. Perkenalkan, nama saya Maharani Darumsari, nomor absen 24. Saya Kaira Maniar Jati, absen 22. Perkenalkan, nama saya Fiana Nandawat Kapriya, absen 14. Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Masyarakat Muslim di Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan Wali Songo. Wali artinya wakil atau menurut agama Islam, memiliki istilah yaitu waliullah, yaitu wali Allah atau sahabat Allah. Sedangkan Songo artinya 9, jadi secara keseluruhan berarti 9 wali Allah. Sunan Muria adalah salah satu anggota Wali Songo dan putra dari salah satu Wali Songo juga, yaitu Sunan Kalijagat dan Dewi Saro. Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Syahid. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara yang halus seperti yang dilakukan oleh ayahanda beliau, Sunan Kalijaga. Raden Umar Syahid mempunyai peran penting dalam proses penyebaran Islam di sekitar Gunung Muria. Tempat tinggal Sunan Muria berada di puncak Gunung Muria, yang salah satu puncaknya bernama Jolo. Gunung tersebut terletak di sebelah utara kota Kudus. Agama Islam dengan tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. Beliau juga yang telah menciptakan berbagai tembang Jawa. Salah satu hasil dakwah beliau melalui media seni adalah tembang Sinom dan Kinanti. Tempat dakwahnya berada di sekitar Gunung Muria, kemudian dakwahnya diperluas meliputi Tayu, Juwana, Kudus, dan lereng Gunung Muria. Ia dikenal dengan sebutan Sunan Muria karena tinggal di Gunung Muria. Lewat tembang-tembang itulah ia mengajak umatnya mengamalkan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Maka daerah dakwahnya cukup luas dan tersebar, mulai lereng-lereng Gunung Muria, pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara. Sunan Muria sering berperan sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak pada tahun 1518 sampai 1530. Beliau dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah, betapapun rumitnya masalah itu. Solusi pemecahannya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Tak ada yang meragukan reputasi Sunan Muria dalam berdakwah. Dengan gayanya yang moderat, mengikuti Sunan Kalijaga, menyelusup lewat berbagai tradisi kebudayaan Jawa. Misalnya adat kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian anggota keluarga, seperti nelung dino sampai nyewu, yang tak diharamkannya. Hanya tradisi berbau klinik seperti membakar kemenyan atau menyuguhkan sesaji diganti dengan doa atau sholawat. Sebagai kesenian Jawa, misalnya mencipta Macapat, lagu Jawa, lagu Sinom dan Kinanti dipercayai sebagai karya Sunan Muria yang sampai sekarang masih lestari. Sunan Muria adalah wali yang terkenal memiliki kesaktian. Ia memiliki fisik yang kuat karena sering naik turun Gunung Muria yang tingginya sekitar 750 meter. Bayangkan, jika ia dan istrinya atau muridnya harus naik turun gunung setiap hari untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat atau berdakwah kepada para nelayan dan pelaut serta para pedagang. Hal itu tidak dapat dilakukannya tanpa fisik yang kuat. Ya, bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya yang bertempat tinggal di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Demikian sakti Sunan Ngerang sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai berguru kepadanya. Beliau memiliki ilmu yang dapat mengembalikan serangan dari lawannya. Itu terjadi ketika kapan adik seperguruan beliau yang telah menculik istri Sunan Muria menyerang Sunan Muria dengan mengerahkan aji pamungkas. Namun serangan itu berbalik menghantam dirinya sendiri sehingga merenggutnya. Sunan Muria dimakamkan di atas puncak bukit bernama Bukit Muria.
Dari pintu gerbang masih naik lewat beratus tangga menuju ke komplek makamnya yang terletak persis di belakang Masjid Sunan Muria. Mulai naik dari pintu gerbang pertama paling bawah hingga sampai pelataran masjid jaraknya kurang lebih 750 meter jauhnya. Setelah kita memasuki pintu gerbang makam, tampak di hadapan kita peralatan makam yang dipenuhi oleh 17 batu nisan. Menurut juru kunci makam, itu adalah makamnya para prajurit dan pada Pugawa atau orang-orang terdekat ajudan dan semacam patih dalam keraton. Di batas utara peralatan ini terdiri bangunan cungkup makam beratap sirap 2 tingkat. Di dalamnya terdapat makamnya Sunan Muria. Di sampingnya sebelah timur ada nisan yang konon makamnya putrinya perempuan bernama Raden Ayu Nasiki. Dan tepat di sebelah barat dinding belakang Masjid Muria, sebelah selatan mihrab terdapat makamnya Penembahan Penggulu Jogodipo yang menurut keterangan juru kunci adalah putra sulungnya Sunan Muria.